Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Rasyanto dari Teknologi Rekayasa Otomasi. Kali ini saya akan menjelaskan PPT mengenai I2C dan integrasi sensor. Jadi, modul ini membangun fondasi komunikasi I2C pada platform ESP32, SM32, dan sistem multi MCU melalui 25 eksperimen final. Dasar bus dari I2C. I2C sendiri yaitu Inter-Integrated Circuit adalah protokol serial sinkronous menggunakan dua jalur SDA, data, dan SL yaitu clock. Semua device berbagi kedua jalur, lebih hemat pin dibanding SPI. Yang pertama ada dari masternya, yaitu membangkitkan clock, mengirim alamat slave, dan mengontrol transaksi, menghasilkan sinyal start dan stop. Lalu ada slave, yaitu merespon berdasarkan alamat unik 7 bit atau 10 bit, tidak boleh menghasilkan sinyal start atau stop. Lalu ada kecepatan, yaitu 100 kHz, standar mode hingga 3,4 MHz, dan high speed. Pratikum dimulai dari 100 Hz untuk stabilitas. Lalu ada half duplex, yaitu data mengalir satu arah per waktu. Setiap byte diikuti bit ACK atau NACK pada clock. Lalu open drain, pull up, dan sinyal I2C. Jadi karakteristik open drain ini yaitu pada SDA dan SL bersifat open drain. Device hanya dapat menarik jalur ke low. Resistor pull up eksternal diperlukan untuk mengembalikan ke high. Level low bersifat dominan. Nilai pull up standar 4,7 kilo ohm untuk 100 kHz, 2,2 sampai 4,7 kilo ohm untuk 400 kHz. Rise time wajib diukur dengan osiloskop. Lalu ada 3 sinyal kritis, yaitu start, repeated start, dan stop. Pada start itu SDA turun saat SL high, menandai awal transaksi. Repeated start baru tanpa stop, menjaga operasi tulis baca register tetap atomik. Dan stop, SDA naik saat SL high mengakhiri transaksi. Lalu ada juga addressing I2C dan mekanisme ACK atau NACK-nya. Jadi untuk alamat bit yang dikirim itu ada 0 untuk write, ada 1 untuk read, STM32 merupakan address juga, dan sedangkan IP itu menerima hanya alamat 7 bit langsung seperti yang ada di tabel ini. Lalu ada speed mode dan clock stretching, yaitu seperti yang tadi sudah dijelaskan. Speed mode ada 3, fast mode, standar mode, fast mode, dan fast mode atau high speed. Terus untuk clock stretching delay yaitu slave menahan SLO setelah clock ke-8 saat belum siap mengirim atau menerima data, misalnya saat konversi ADC atau siklus tulis EPROM. Master wajib mengonfigurasi timeout agar tidak hang. Jika timeout terjadi, batalkan transaksi, lalu recovery bus, dan coba kembali setelah jeda. Terus untuk device utama pada modul 7 itu ada BME 280, lalu ada SSD 1306 OLED, ada DS323 RTC, ada MPU 605, dan ada BH1750 dan EPROM. Dan sini ada mekanisme dari fallback sensor. Jadi driver membaca chip terlebih dahulu. BME 280 sama dengan 0 kali 60. BMP 280 sama dengan 0 kali 58. Jika BMP 280 terdeteksi, field kelembapan ditampilkan sebagai tidak ada non. Tidak boleh diisi estimasi palsu. Pembacaan data sama dengan baca register kalibrasi, baca data mentah, hitung nilai fisik menggunakan rumus datasheet, alam standar praktikum 0 sampai 76. Lalu ada EPROM storage. Jadi EPROM menyimpan log sensor secara sirkular.
penulisan harus memperhatikan patch boundary. ACK polling digunakan untuk menunggu siklus tulis internal selesai. Terus ada 3 mode transfer STM, yaitu yang pertama ada polling, ada interrupt, dan ada DMA. Yang polling itu sebagai blocking, CPU menunggu setiap transaksi selesai. Sederhana, namun tidak efisiensi. Untuk interrupt itu non-blocking, CPU bebas saat transfer berlangsung, callback dipanggil saat selesai. Dan DMA itu yang paling efisien, yaitu transfer memory to register otomatis tanpa CPU. Ideal untuk frame buffer, OLED, dan log EPROM. Nah, lalu ada keunggulan ESP32 untuk I2C. Yang pertama ada 2 kontrol I2C, yaitu I2C 0 dan I2C 1, mendukung dual bus simultan. Yang kedua ada GPIO matrix. Pin SDA atau SCL dapat dipetakan ke hampir semua GPIO, tidak terbatas pin khusus. Terus ada SNTP native via ESP IDF untuk sinkronasi waktu jaringan melalui Wi-Fi, dan ada yang terakhir I2C slave mode tersedia untuk konfigurasi multi MCU. Ada error recovery dan bus ownership. Jadi jika SDA stuck low, lakukan recovery. Jadi langkahnya itu ada di init I2C, pulse SL 9 kali sebagai GPIO output, buat sinyal stop manual, lalu init ulang I2C. Yang pertama ada recovery SDA stuck. Terus yang kedua ada bus ownership, dan yang terakhir ada integrasi weather station. Jadi untuk PPT-nya seperti itu, lanjut aja kita ke codingannya. Nah, jadi untuk codingan dari itu sih dari menggunakan ESP32 itu seperti ini. Ada 1 2 3 4, ada 6 library. Yang pertama ada sdio.h, ada string.h, ada free rtos.h, ada free rtos task.h, ada driver I2C master, dan ada ESP log.h. Jadi kurang lebihnya seperti ini. Lebihnya seperti ini, dan langsung lanjut ke codingan STM-nya. Nah, jadi di STM ini tuh ada 3 library. Yang pertama ada library dari STM32 sendiri, ada library dari input output, dan ada library dari string.h. Seperti ini. Oke, kita langsung aja ke videonya. Nah, jadi di I2C di sini tuh praktikum kali ini kita itu mendeteksi apakah dari warna RGB ini itu dari suatu benda ini memiliki nilai. Jadi RGB yaitu red, green, blue. Jadi kita bisa mendeteksi gitu loh warna dari barang ini tuh seperti apa. Nah, jadi di sini tuh yang saya praktikumkan itu mendeteksi warna biru. Jadi ketika nanti dia deteksi warna biru, jadi blue-nya ini memiliki angka yang lebih besar. Nah, ini kan sudah ditampilkan pada layar LCD-nya, dan juga ada real time monitoringnya pada VS Code-nya seperti itu. Dan ini ketika tadi yang berwarna putih, kan di sini kan dia juga deteksi lah dari RGB-nya sendiri seperti itu. Oke.
Oke, cukup sekian pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.